Justru malah di sini itu subuh dan malam itu lebih rawan teman-teman. Nah, saya sarankan teman-teman yang mau lewat jalur ini harus ekstra hati-hati. Jarak pandangnya terbatas, ada yang maksa, terus nyalip dan sebagainya. Ya, lagi-lagi dan terus saja kembali di channel saya. Kali ini kita akan reading melintasi jalur paling ekstrim di Wonosobo ya, atau jalur yang menuju Wonosobo dan Dieng. Oke, so ekstrim apa sih jalurnya dan apa penyebab jalur ini menjadi sangat ekstrim? Mari kita meluncur. Oke, kita start dari turunan, kita start aja sudah turunan. Nah, jadi ini adalah jalur Parakan Secang ya, jalur yang menghubungkan Wonosobo dengan Temanggung dan Magelang, atau jalur utama. Yang menyebabkan jalur ini sangat ekstrim sebenarnya banyak ya. Jadi kalau teman-teman tahunya itu jalur yang sangat ekstrim adalah Cikaring dan Tanjakan 15%. Tapi sebenarnya jalur yang paling ekstrim itu justru jalur ini teman-teman. Kenapa? Karena kalau menurut catatan kecelakaan yang paling sering dan parah itu di jalur ini, di jalur 15%, dan Curug Cikaring juga ada, tapi tingkatnya kalau dibandingkan dengan jalur ini lebih banyak atau lebih tinggi jalur ini. Ya, ini merupakan jalur Parakan Secang yang Skartek yang menghubungkan Wonosobo dengan Temanggung, Wonosobo dengan Magelang via Kertek, Kledong. Kenapa jalur ini bisa sangat ekstrim? Tentunya ada beberapa hal ya yang mempengaruhi. Di antaranya satu, ini merupakan jalur utama. Yang namanya jalur utama tentunya akan dilintasi oleh berbagai jenis kendaraan ya. Ini komplit dari kendaraan yang super besar, kendaraan besar, kendaraan roda 4, roda 2, itu semuanya melintasi jalur ini. Jadi secara traffic itu lalu lintasnya akan sangat sibuk. Itu yang pertama ya. Yang kedua, jalur ini turunannya sangat panjang. Dibilang curam sebenarnya relatif ya, cuman karena jaraknya panjang dan lama, jadi kalau kendaraan-kendaraan yang kampas remnya itu sudah tipis, atau mungkin pengendara-pengendara yang kurang hati-hati ya, yang remnya selalu diinjak, bisa mengalami remblong. Dan sudah banyak ya, mungkin minimal 1 tahun itu satu ya, sih, walaupun semoga besok nggak ada ya. Kadang setahun 2 kali, 3 kali, yang kemarin itu. Ada yang sampai melompat, ada yang nabrak di pasar Kertek, ya macam-macam ya. Karena memang jalur ini full turunan, tidak ada yang datar ataupun tanjakan. Terus berikutnya yang ketiga, jalur ini kalau sore itu suka berkabut ya. Setelah jam 4 itu biasanya kabutnya turun, jadi jarak pandang agak mempengaruhi. Dan karena jarak pandangnya terbatas, ada yang maksa, terus nyalip dan sebagainya, akhirnya kecelakaan. Dan untuk tingkat kecelakaan yang dari arah Temanggung ke Wonosobo dibandingkan dari Wonosobo yang ke Temanggung, itu kecelakaannya lebih banyak yang dari arah Temanggung ke Wonosobo, atau arah yang searah dan kita ini ya. Kalau yang ke atas itu ya ada, tapi jarang. Lebih sering yang
turun ke bawah. Terus berikutnya jalanannya itu kadang sering berlubang, jadi pas malam gelap kadang dari atas ngebut, tidak tahu ada lubang, terpleset jatuh. Ada lubang, biasanya sepeda motor ada lubang jatuh. Terus yang berikutnya itu banyak pohon-pohon di pinggir jalan yang kadang tumbang. Nah seperti ini yang di sebelah kiri jalan kita ini, atau ya sebelah kanan sana ya, kadang itu dahannya patah atau pohonnya tumbang terus mengenai pengendara. Ya begitulah. Jadi ya saya sarankan teman-teman yang mau lewat jalur ini harus ekstra hati-hati. Pastikan kondisi kendaraan khususnya rem itu dalam kondisi yang baik. Kalau memang kondisi remnya sedang tidak baik dan terpaksa memang harus melintasi jalur ini, ya teman-teman sering-sering istirahat lah. Nanti kira-kira ada Indomaret atau ada perhentian, bisa istirahat, ngadem rem, nanti kalau sudah dingin lanjut lagi. Nah, saya doakan buat teman-teman yang akan melintasi jalur ini diberikan keselamatan ya, keselamatan dan kelancaran. Oke, kita sampai di jalur penyelamat. Jalur penyelamatnya di sini. Jadi misal teman-teman yang ingin ngores tetapi tidak minimarket atau tidak jajan ya, bisa ke sini. Nah itu sudah ngedong rem. Dan di jalur ini juga mungkin berbeda dengan jalur yang lain ya. Kalau kita berpikirnya kan lewatnya malam aja atau subuh biar sepi. Nah justru malah di sini itu subuh dan malam itu lebih rawan teman-teman, karena banyak banget kendaraan besar yang melintasi lewat sini. Kalau sekarang kan paling ya truk seperti ini semuanya ya kendaraan kecil teman-teman, tapi kalau malam subuh itu kendaraan berat ya. Soalnya memang ini satu-satunya jalur ya yang bisa dilewati, yang bisa dilewati oleh kendaraan yang besar dan berat. Kalau kayak Silindro kayaknya ya bisa, cuman agak riskan ya kalau bis-bis besar. Terus kalau Jombret itu tidak mungkin. Ya memang mau tidak mau, yang suka tidak suka, pasti akan banyak pengendara mobil-mobil besar yang akan melintasi jalur ini. Oke ya, secara keseluruhan seperti itu ya penyebab-penyebabnya. Namun juga jalur ini sebenarnya jalur yang asik sih, asal kita mau hati-hati, karena jalurnya agak mulus lebar, tapi tetap sih jalur ini menurut saya hindari. Bukannya apa-apa, cuman kalau lewat sini tuh yang pertama, kalau saya ya habis entah itu dari Magelang, entah itu dari Jogja, kalau lewat jalur ini tuh jadi kalau lewat jalur ini jadi lebih lama. Itu ya, terus kalau lewat jalur ini juga sore itu kabut. Nah kalau kabut itu saya sudah tidak bisa melihat ya, jarak pandangnya sangat tipis. Terus saya kan orang berkacamata, kalau kena kabut ya udah kita pusing sendiri. Pusingnya bukan berarti pusing sakit ya, tapi pusing yang
bingung gitu loh, pusing bingung ya. Seperti itulah jalur Kertek dengan segala misteri dan kelebihan dan kekurangan. Nah ini biasanya kalau yang remblong maka ditabrakan ke sini. Nah mungkin ada juga faktor-faktor lainnya. Kalau menurut beberapa orang ada faktor magis dan sebagainya, tapi kalau saya sih kurang percaya ya. Bagi yang percaya sih ya silahkan. Ini kalau saya menurut pendapat pribadi dari yang saya sebutkan tadi itu sudah memberikan gambaran lah betapa bahayanya jalur Kertek Temanggung ini. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Saya kali ini reading yang menggunakan Vuzix 160, kamera DJI Osmo Action 3, dalam NHK N1 Max, terus mikrofon saya pakai mic mode, yang disambungkan ke intercom X2 M2 sih ya. Semoga terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir, no skip. Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan kelancaran. Terus bagi teman-teman yang suka dengan konten petualangan motor, bisa dilihat video-video saya yang lain ya, karena saya sering reading menikmati keindahan alam khas pegunungan ya, khususnya khas pegunungan. Dan barangkali teman-teman suka, silahkan tonton dan bisa di subscribe. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.